Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, semester 4 D3 Farmasi FIK Umat yang mengikuti mata kuliah Farmakologi 2 sesuai dengan kontrak perkuliahan yang sudah kita bahas pada minggu yang lalu. Pada minggu kedua ini kita akan membahas tentang farmakologi obat-obat pada penyakit asma bronkial. Nah, sebelum kita memasuki lebih lanjut pembahasan mengenai asma bronkial, di sini saya ingin memberikan kalian gambaran mengenai penyakit-penyakit yang ada pada sistem pernafasan. Di sini ada kelompok penyakit beserta contoh-contoh penyakit yang biasanya menyerang. Asma merupakan kelompok penyakit alergi. Salah satu asma yang sangat umum dialami oleh masyarakat itu adalah asma bronkial. Nah, ini beberapa guideline terapi atau pedoman terapi yang akan kita gunakan untuk pembahasan asma pada video kali ini, di mana saya mengambil referensi dari guideline atau pedoman terapi ini. Yang pertama dan paling umum digunakan di seluruh dunia itu adalah GINA, Global Initiative for Asthma. Jadi ini merupakan guideline terapi yang biasanya diacu oleh seluruh pedoman terapi mengenai asma. Dan GINA ini yang terbaru itu update pada tahun 2019. Ada juga guideline terapi asma yang dikeluarkan oleh Perhimpunan Dokter Paru Indonesia. Ada juga clinical asma dan satu lagi ada pharmaceutical care untuk penyakit asma yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Nanti juga akan saya kirimkan ke kalian atau kalian juga bisa mendownload secara bebas di Google guideline terapi ini. Nah, pokok bahasan asma yang akan kita bahas kali ini kurang lebih ada 7 pembahasan. Untuk yang pertama itu pendahuluan. Di sini saya ingin memberikan kalian gambaran mengenai prevalensi asma. Prevalensi itu merupakan tingkat kejadian. Jadi saat ini itu diperkirakan sekitar 300 juta penduduk dunia menderita asma dengan tingkat kematian sekitar 250.000 orang per tahunnya. Di Indonesia sendiri, data yang saya ambil berdasarkan hasil riset kesehatan dasar tahun 2018, itu prevalensi asma sekitar 4,5% dari populasi dengan jumlah kumulatif kasus asma sekitar 11.179.032 jiwa. Di mana prevalensi asma ini diperkirakan akan terus mengalami peningkatan, terutama di negara-negara berkembang seperti di Indonesia ini. Hal tersebut dipengaruhi oleh perubahan gaya hidup dan peningkatan polusi udara. Kemudian pembahasan yang kedua itu adalah definisi asma bronkial. Jadi definisi asma yang saya ambil di PDPI tahun 2004 itu mengatakan bahwa asma merupakan penyakit inflamasi kronik saluran nafas yang melibatkan berbagai sel inflamasi yang akan mengakibatkan penyempitan saluran nafas yang bervariasi, ditandai dengan wheezing atau mengi, sesak nafas, rasa berat di dada, batuk terutama pada malam atau pagi hari. Nah, di mana penyempitan dan gejala asma tersebut bersifat reversibel. Di sini penyempitan saluran nafas yang dimaksud itu disebut dengan bronkokonstriksi. Di mana bronkokonstriksi itu terdiri dari 2 kosakata ya, adik-adik ya. Ada bronkus dan konstriksi. Bronkus itu merupakan bronkus yang ada di saluran nafas, di mana bronkus itu fungsinya menyalurkan udara ke dalam paru-paru kita. Kemudian konstriksi itu artinya menyempit. Jadi ketika bronkus kita itu menyempit, maka jalan untuk udara itu akan sedikit, sehingga udara yang sampai ke paru-paru itu pun sedikit. Disitulah kenapa timbul kadang rasa sesak di dada
dan rasa berat ketika akan bernafas. Namun, gejala tersebut reversibel, artinya dapat kembali menjadi bronkus normal lagi ketika dilakukan terapi atau pengobatan. Dapat juga timbul dengan dapat juga kembali normal dengan spontan, maksud saya. Kemudian pembahasan yang ketiga itu mengenai patogenesis asma. Patogenesis yang dimaksud di sini itu adalah perjalanan penyakit mulai dari awal sampai timbulnya gejala. Nah, di bagian ini kita akan membahas tentang terjadinya asma bronkial itu seperti apa. Di sini faktor utama yang menyebabkan asma bronkial itu ada dua hal. Yang pertama itu adalah genetik, kemudian ada pengaruh lingkungan. Genetik ini menyumbangkan sekitar 50% penyebab asma, yang artinya bahwa ketika seseorang tersebut memiliki keluarga atau keturunan yang mengalami asma, maka dia akan memiliki gen sebesar 50%. Maksud saya 50% dia akan membawa faktor genetik mengalami asma. Ditambah lagi dengan pengaruh lingkungan atau pajanan alergen. Pajanan alergen di sini yang dimaksud itu biasanya contohnya ya udara dingin, kemudian debu, kemudian ada bunga, kemudian bulu dari hewan, biasanya itu bulu kucing ya. Di mana dua hal ini itu akan menyebabkan inflamasi atau radang pada bronkus. Jadi ketika terjadi radang pada bronkus, hal tersebut akan secara spontan menyebabkan bronkokonstriksi. Namun pada orang-orang dengan bronkus yang sensitif itu juga akan menyebabkan hiperreaktivitas dari bronkus. Bronkusnya itu aktivitasnya berlebihan sehingga pada kenyataannya akan menyebabkan bronkokonstriksi. Di mana bronkokonstriksi ini merupakan penyempitan saluran pernapasan yang akan menimbulkan gejala umum. Kurang lebih ada 3 ya gejala umumnya. Yang pertama itu batuk intermiten. Batuk intermiten itu artinya batuk yang tidak berhenti. Biasanya terjadi pada malam hari atau dini hari. Kemudian ada mengi. Mengi itu adalah suara ketika orang tersebut bernafas. Biasanya itu ada suara ngik ketika pasien dengan asma bernafas. Dan gejala umum yang ketiga itu adalah sesak nafas. Nah, selain faktor genetik tadi dan faktor lingkungan, itu ada juga pengaruh dari mediator yang ada pada saluran pernafasan. Jadi mediator yang ada pada saluran pernafasan itu jumlahnya ada 3 yang umum, yaitu histamin, kemudian ada prostaglandin dan leukotrien. Di mana ketiga mediator ini akan mempengaruhi 3 hal. Yang pertama itu kelenjar mukosa yang ada di bronkus. Kelenjar mukosa ketika dirangsang kerjanya oleh mediator ini akan menyebabkan hipersekresi sekret. Hipersekresi di sini maksudnya adalah sekresi yang berlebihan dari sekret atau dahak. Hal ini menyebabkan penumpukan dahak. Makanya orang dengan asma itu kadang menderita batuk berdahak ya, karena disebabkan oleh hipersekresi sekret di sini. Kemudian yang kedua itu adalah mukosa saluran pernafasan. Ketika mukosa saluran pernafasan ini terganggu, itu akan menyebabkan edema mukosa atau pembengkakan mukosa yang akan menyebabkan kerusakan epitel. Kemudian yang ketiga itu adalah otot polos bronkus. Ketika otot polos bronkus itu dirangsang kerjanya oleh ketiga mediator ini akan menyebabkan bronkospasme. Bronkospasme itu maksudnya kejang bronkusnya, otot-otot di bronkusnya kejang sehingga akan menyebabkan obstruksi pada saluran nafas dan akan menyebabkan sesak nafas atau mengi.
Nah, ini beberapa faktor pencetus asma. Yang pertama itu adalah infeksi bakteri, kemudian ada infeksi virus, kemudian polusi udara, ada juga uap iritan, kemudian ada udara dingin, kemudian aktivitas fisik, dan ada paparan alergen. Pembahasan selanjutnya itu mengenai faktor resiko. Faktor resiko itu adalah faktor yang menyebabkan orang tersebut beresiko mengalami suatu penyakit. Di sini faktor resiko asma itu dapat menyebabkan dua hal ya, menyebabkan terjadinya dua hal. Yang pertama yaitu mempengaruhi berkembangnya asma, yang kedua itu mencetuskan eksaserbasi atau menyebabkan gejala asma menetap. Eksaserbasi di sini merupakan istilah yang menandai meningkatnya gejala asma yang dialami oleh seseorang yang memang sudah menderita asma. Kadang disebut juga dengan eksaserbasi akut. Seperti yang kita bahas sebelumnya, jadi faktor penyebab asma itu dua hal yang penting, yaitu faktor genetik. Di sini ada faktor genetik, kurang lebih ada 4 hal yang mempengaruhi. Kemudian ada faktor lingkungan. Faktor lingkungan di sini contohnya alergen, kemudian ada agen infeksius, kemudian ada kebiasaan pribadinya ya, tapi yang menyebabkan dia sensitif. Kemudian ada merokok baik pasif maupun aktif. Kemudian ada polusi udara dan ada diet atau makanan. Ini contoh beberapa hal yang dapat menyebabkan timbulnya asma atau menjadi alergen terhadap asma. Kemudian di sini contoh beberapa bahan makanan yang menyebabkan alergen pada orang dengan riwayat asma. Contohnya udang, ada susu, kemudian ada daging, kemudian ada ini daging ikan, kemudian ada telur, roti, dan ada kacang-kacangan. Kemudian pembahasan selanjutnya mengenai diagnosis. Jadi diagnosis asma itu kurang lebih dilakukan ada sebanyak 6 hal. Tapi yang utama itu anamnesa, kemudian ada pemeriksaan fisik. Anamnesa di sini dilakukan berdasarkan gejala. Di sini ada catatan bahwa tidak semua pemeriksaan perlu dilakukan bila dengan pemeriksaan sudah dapat ditegakkan diagnosa. Mohon maaf, di sini maksudnya bila dengan pemeriksaan fisik. Jadi yang utama dilakukan yaitu poin 1 dan 2. Apabila poin 1 dan 2 tidak meyakinkan untuk menegakkan diagnosa asma, barulah dilakukan uji yang selanjutnya. Kemudian ini diagnosa asma berdasarkan gejala. Itu yang pertama, napas berbunyi atau mengi yang terdengar jika pasien menghembuskan nafasnya. Kemudian ada batuk terutama pada malam atau dini hari. Kemudian mengi tersebut berulang. Kemudian ada sesak nafas berulang. Dan yang terakhir ada rasa berat di dada.